Kalau saya menyadari saya milik Tuhan, saya merasa aman. Karena saya dimiliki. Gambarannya jelas seperti apa? Seperti seorang bayi. Tidak ada, saya lihat bayi itu tidak ada yang saya lihat mengerutkan keningnya. Nggak ada tuh. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada peribahasa yang sudah lama kita dengar, yaitu dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Cinta ternyata mulai dengan melihat. Mulai dari mata, baru kemudian turun ke dalam hati. Masalahnya adalah bagaimana kita mencintai Tuhan yang tidak kita lihat. Itulah kesulitan yang dikatakan oleh bacaan yang pertama. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah yang jauh dari pandangan kita, jauh dari pengenalan kita. Kalau tidak ditolong Tuhan dengan rohnya yang kudus, dengan kebijaksanaan, maka kita tidak dapat mengenal siapakah Allah itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk mencintai Allah perlu kita untuk membuka diri, membuka mata kita terhadap cinta Tuhan. Dalam surat Santo Yohanes dikatakan bahwa inilah kasih itu, bukan kamu yang mengasihi Allah, tetapi Allah lebih dahulu mengasihi kamu. Allah sudah mencintai kita. Namun apakah kita sudah melihatnya? Sudah mengalaminya? Sudah mau kita meneliti hidup kita di mana Allah sudah mencintai kita? Bahkan mencintai kita sebelum orang tua kita mencintai. Dari manakah datangnya diri kita masing-masing? Dari orang tua kita yang saling mencintai. Namun dari manakah datangnya cinta kasih orang tua yang saling mencintai dan kemudian bersatu dalam keluarga dan melahirkan kita? Dari Allah. Allah yang lebih dahulu mencintai. Namun cinta Tuhan itu begitu hebatnya. Dia memberikan hidup, dia memberikan juga kebutuhan kita, dia juga memberikan berkat dalam hidup kita. Oleh karena itu marilah kita sadar bahwa kita seringkali tidak melihat kasih Allah. Karena kita cenderung melihat apa yang kita inginkan. Apakah saudara semua yang hadir di sini melihat Yesus hadir di sini? Atau pertanyaannya, apakah yang Anda cari? Yang Anda cari itulah yang menjadi arah kehidupan. Dalam pembukaan misa tadi ada banyak ujud-ujud. Dan ujud-ujud itulah yang sesungguhnya membuat Anda datang ke tempat ini.
Apakah sungguh saudara mau mencari Allah di tempat ini? Sehingga Tuhan Yesus itu mengeluh kepada kepada Santa Faustina dalam perayaan Ekaristi. Yesus mengatakan, saya datang membawa begitu banyak hadiah untuk umatku, tapi umatku itu begitu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jadi aku ditinggalkan merana dalam Ekaristi. Disitulah kita ingat apa yang dikatakan bahwa di mana hartamu, di situ hatimu. Apa yang Anda cari? Sebagian besar orang mencari milik, ya, milik, ingin memiliki pangkat, ingin memiliki gaji yang lebih tinggi, ingin memiliki rumah, ingin memiliki keturunan, ingin memiliki pacar, ingin memiliki apa lagi? Anda jawab sendiri. Orang yang ingin memiliki pasti ada ketakutan-ketakutan kehilangan. Penderitaan manusia itu di dunia ini adalah penderitaan karena takut kehilangan. Maka semakin banyaknya milik, semakin pula banyak ketakutan-ketakutan. Ada yang takut kehilangan istri, ada yang takut kehilangan pacar, ada yang takut kehilangan anjing kesayangannya, ada yang takut kehilangan anak-anaknya. Biasanya orang tua banyak sekali ketakutan-ketakutan. Anaknya tidak naik kelas atau salah pergaulan. Sehingga ketakutan inilah yang kemudian justru menguasai diri kita. Ketakutan menghantui hidup kita. Dari mana? Asalnya dari keinginan memiliki. Maka Yesus mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Untuk bertemu dengan Tuhan, apakah kita harus menunggu nanti ketika kita mati, melepaskan semua milik kita di dunia ini, meninggalkan dunia baru ketemu Tuhan? Sayang sekali, itu terlambat. Ya. Marilah selagi kita masih ada dalam dunia, belajar menyangkal diri kita. Menyangkal diri bagi saya adalah bahwa harga diri saya bukan karena apa yang saya miliki. Bukan karena cincin yang saya pakai, bukan karena arloji yang saya pakai, bukan titel yang saya pakai, bukan properti yang saya punya, bukan. Harga diri saya bukan dari apa yang saya miliki, tetapi harga diri saya karena saya ini milik Tuhan. Saya ini milik Tuhan. Saya disayang Tuhan. Saya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Itulah yang membuat kita semua bahagia ketika kita menyangkal diri bahwa kita ini milik Tuhan. Bukan kita ini berharga karena punya banyak milik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita berkembang, yaitu dengan tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Kalau saya menyadari saya milik Tuhan, saya merasa aman karena saya dimiliki.
Gambarannya jelas seperti apa? Seperti seorang bayi. Saya lihat bayi itu begitu nyaman, aman, damai dalam pelukan ibunya, dalam gendongan bapaknya. Dia merasa dimiliki, dilindungi, dicintai. Maka dia begitu damai. Ya. Tidak ada, saya lihat bayi itu tidak ada yang saya lihat mengerutkan keningnya. Nggak ada itu. Ya. Berpikir. Maka bayangkanlah bahwa di tangan Tuhan kita ini seperti seorang bayi yang aman, damai, tentram. Ya. Seorang bayi belum mempunyai keinginan memiliki apa-apa. Ya, hidupnya rasanya sudah cukup. Apakah kita sungguh juga merasa aman, damai seperti seorang bayi? Sepertinya tidak ada bayi yang kesulitan untuk tidur. Mereka tidur pada waktunya. Tapi orang dewasa begitu banyak kesulitan tidur. Kenapa ya? Kok sulit tidur? Karena memikirkan sesuatu. Ya, maka kitab kebijaksanaan mengatakan begitu banyak orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang macam-macam. Besok bangun apa tidak, besok tugas saya bisa saya selesaikan atau tidak, apakah utang saya kemarin bisa lunas, dan seterusnya. Akhirnya untuk tidur sulit, tidak aman, tidak nyaman. Karena itu tinggallah di dalam kasih Tuhan, tinggallah dalam cinta Tuhan. Kalau saya tinggal dalam cinta Tuhan, maka saya dipenuhi oleh cinta Tuhan. Saya ada dalam kasih Tuhan. Pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya akan mencerminkan bahwa saya ini adalah milik Tuhan. Saya tinggal dalam kasih-Nya. Berarti yang ada hanyalah kasih yang mempengaruhi hidupku. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada kekecewaan. Karena dalam kasih yang ada hanyalah kasih yang menguasai hidupku, yang menguasai pikiranku, yang menguasai perkataanku dan perbuatanku. Dan kita diingatkan, ya, sebagai orang-orang yang tinggal dalam kasih, hendaknya kita saling mengasihi. Di dunia ini begitu banyak orang yang ingin dicintai. Ingin dicintai. Orang tua ingin cintai pasangan, ingin dicintai teman, semua isinya orang yang kepingin dicintai. Nah, kalau semua orang kepingin dicintai, siapa yang mencintai? Maka dunia ini jadi kesepian kalau semua orang kepingin dicintai. Maka marilah kita menyangkal diri dari ingin dicintai, mari kita mencintai. Kalau seluruh gereja ini semua isinya orang-orang yang kepingin mencintai, maka gereja ini indah. Gereja ini tidak ada yang berkekurangan karena semua memberi cinta. Itulah penyangkalan diri. Kita dimiliki Tuhan, dicintai Tuhan, maka marilah kita saling mencintai. Sehingga Santo Yohanes
dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan bahwa kalau kamu mengatakan mencintai Tuhan tetapi kamu membenci saudaramu, kamu adalah seorang pendusta, pembohong. Bagaimana kamu bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak mencintai saudaramu yang kelihatan? Mari kita menyangkal diri, kita berhenti menjadi pendusta-pendusta, kita berhenti menjadi pembohong-pembohong. Karena mencintai Tuhan berarti mencintai saudaranya yang kelihatan. Sehingga cinta sungguh akan berkembang dari mata turun ke dalam hati. Karena dengan mencintai saudara kita yang kelihatan, kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perjuangan hidup kita adalah terus-menerus mengasihi dan mencintai. Tapi perjuangan yang sesungguhnya bagaimana saya menerima cinta Tuhan yang lebih dahulu, membuka hati terhadap kasih Allah, membuka hati terhadap Allah yang memiliki kita, yang melindungi kita, membuka hati terhadap Allah yang hadir melalui saudara-saudara kita, membuka hati dan kita menyangkal diri kita masing-masing. Ya, bahwa kita dimiliki Tuhan, bahwa kita lebih mau mengasihi daripada dikasihi. Itulah penyangkalan diri. Kita berani melepaskan semua milik kita karena kita adalah milik Tuhan, sehingga kita merasa aman, damai, dan bahagia. Mari kita memuji Tuhan atas cinta kasih-Nya, dan mari kita menyambut Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Dia yang membawa berkat berlimpah. Dia yang mau supaya kita membuka tangan menerima Dia yang hadir di hadapan kita. Kita berdiri menyatakan iman kita.